Pada presentasi kali ini kita masih di bab 6, yaitu alat-alat hidrolik, dan yang akan kita bahas adalah pelurus rangka bodi kendaraan atau body frame straighteners. Dalam dunia otomotif, perbaikan mobil kendaraan tidak hanya melibatkan pengecetan atau penggantian panel, tetapi juga pelurusan rangka dan bodi mobil. Ketika kendaraan mengalami tabrakan keras, rangka frame bisa bengkok, miring, atau bahkan terpelintir. Untuk mengembalikan, digunakan alat khusus yang disebut body frame straightener atau pelurus rangka dan bodi kendaraan. Ini berbasis hidrolik yang mampu menarik atau menekan logam dengan kekuatan besar. Alat ini bekerja dengan prinsip tekanan fluida hidrolik. Oli dalam sistem akan ditekan di satu sisi oleh pompa, dan tekanan tersebut diteruskan ke piston lain yang memberikan gaya tarik atau dorong ke rangka mobil. Anda bisa lihat di gambar 6.32 konsep hidrolik pada body frame straightener. Ketika tuas pompa ditekan, tekanan fluida berpindah dari silinder kecil ke silinder besar. Karena luas piston 4 kali lebih besar daripada piston kecil, maka gaya dorong yang dihasilkan pun menjadi 4 kali lipat. Misalnya, tekanan 50 pon di piston kecil bisa menghasilkan 2000 pon pada piston besar. Prinsip ini membuat teknisi bisa meluruskan rangka mobil tanpa perlu tenaga besar. Proses awal perbaikan. Sebelum memperbaiki bodi yang penyok atau rangka yang bengkok, teknisi mengarah dan sumber kerusakan. Misalnya dari sisi mana mobil ditabrak, seberapa besar energi tumbukan, dan bagian mana yang paling banyak menyerap gaya. Setelah itu, mereka menggambar diagram, gaya, dan titik tumpu untuk menentukan dari mana tarikan atau dorongan akan dilakukan. Biasanya, langkah-langkah perbaikan meliputi 1. Mengidentifikasi arah penyok atau kerusakan logam. 2. Menentukan titik penarikan atau penekanan. 3. Menentukan jenis alat body frame straightener yang sesuai. Dan 4. Mengatur kekuatan tarikan agar logam kembali ke bentuk semula tanpa retak. Proses ini membutuhkan presisi tinggi karena kesalahan kecil bisa membuat bodi mobil tidak simetris dan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Sekarang teknik penarikan dan pemukulan. Anda gambar 6.33 menarik dengan klem disertai teknik memukul. Gambar menunjukkan dua metode. Menarik bagian bodi mobil yang penyok dengan klem dan memukul bagian luar menggunakan palu khusus. Teknisi biasanya menggunakan klem untuk menjepit bagian logam yang penyok, kemudian menariknya perlahan dengan bantuan alat hidrolik. Sambil ditarik, permukaan luar bodi kadang dipukul perlahan dengan palu atau doli agar logam kembali ke posisi semula secara merata. Metode ini sering disebut pull and hammer technique, yaitu kombinasi antara gaya tarik dan pemukulan ringan. Nah, jenis-jenis body frame straightener. Secara umum, alat pelurus rangka dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu A. Portable body frame straightener, gambar 6.34. Yaitu gambar ini menampilkan alat beroda dengan beberapa batang baja, rantai, dan silinder hidrolik yang bisa dipindahkan. Jenis portable berarti alat ini bisa dipindahkan di berbagai tempat sesuai kebutuhan. Biasanya digunakan di bengkel kecil atau untuk pekerjaan di lapangan. Panjang landasan alat bisa disesuaikan dengan ukuran kendaraan. Kelebihannya fleksibel, mudah disimpan, dan bisa digunakan untuk berbagai jenis kendaraan. Namun kekurangannya, kekuatan tariknya tidak sebesar alat tipe yang tetap atau stationary. Nah, kita akan bahas B-nya, stationary body frame straightener. Anda lihat di gambar 6.35, stationary body frame straightener. Jenis stationary itu bersifat tetap dan biasanya dipasang permanen di lantai bengkel. Memiliki anchor pots atau jangkar pengait di lantai untuk menahan kendaraan saat ditarik. Keunggulannya adalah kekuatan dan kestabilan sangat tinggi. Contoh, cocok untuk perbaikan kendaraan yang mengalami tabrakan berat. Jenis ini banyak
pakai di bengkel profesional atau dealer resmi. Nah, sekarang kita ke contoh penggunaan. Di gambar 6.36 yaitu menarik bodi belakang dengan hydraulic jack. Gambar menunjukkan mobil biru yang bagian belakangnya ditarik oleh alat hidrolik yang diikatkan ke lantai bengkel. Proses ini digunakan untuk meluruskan bagian belakang mobil yang penyok akibat tertabak dari belakang. Hydraulic jack mendorong piston, menarik rangka dengan rantai, sementara bagian mobil ditahan dengan klem agar tidak bergeser. Kemudian ada gambar 6.37, menarik pojok deck lid dengan hydraulic jack. Gambar menunjukkan bagian bagasi mobil ditarik dari sisi pojok akan alat hidrolik. Bagian deck lid atau penutup bagasi biasanya penyok karena benturan diagonal. Dengan alat ini, teknisi menarik logam dari sudut tertentu agar kembali sejajar. Kemudian gambar 3.8, menarik atap kendaraan dengan hydraulic jack. Gambar memperlihatkan alat yang menarik bagian atap mobil. Jika mobil terguling, bagian atap bisa penyok ke dalam. Alat hidrolik menariknya keluar dengan hati-hati agar bentuknya kembali rata. Kemudian gambar 6.39 meluruskan rangka bodi komposit dengan hydraulic jack. Gambar menampilkan rangka dasar kendaraan yang diluruskan dengan batang panjang alat hidrolik. Jenis bodi komposit terdiri dari beberapa rangka logam yang disatukan. Teknisi menarik menggunakan hydraulic jack untuk mengembalikan posisi aslinya berdasarkan ukuran pabrikan. Kemudian gambar 6.40 meluruskan rangka bodi monokok dengan hydraulic jack. Gambar memperlihatkan alat hidrolik menarik rangka jenis monokok yang merupakan satu kesatuan dengan bodi mobil. Rangka monokok atau unibody banyak digunakan pada mobil modern. Bodi dan rangkanya menyatu, sehingga pelurusan harus sangat hati-hati agar tidak merusak struktur kekuatan utama mobil. Teknisi biasanya menggunakan kombinasi penarikan hidrolik dan pemanasan lokal agar logam bisa lentur, sementara bisa digunakan. Dalam prakteknya, proses pelurusan rangka tidak hanya mengandalkan satu alat saja. Teknisi sering menggabungkan hydraulic jack, klem dan rantai, palu dan doli, kemudian pemanasan dengan las asetilin untuk melunakkan logam yang terlalu keras. Dengan kombinasi ini, pekerjaan bisa lebih efektif dan hasilnya presisi. Kesimpulannya, alat body frame straightener merupakan inovasi penting di dunia otomotif modern. Dengan memanfaatkan prinsip hidrolik, teknisi bisa melakukan pekerjaan yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari menjadi lebih cepat dan efisien. Baik sistem portable maupun stationary memiliki fungsi masing-masing tergantung jenis kerusakan dan besar kecilnya kendaraan.